Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Kiamat adalah saat dunia berhenti berputar, saat bumi dan alam semesta ini hancur berbenturan, hingga semuanya tidak ada yang tersisa kecuali Sang Maha Pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla. Tanda-tanda kiamat kecil sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, kejadiannya sudah muncul dan sudah selesai. Seperti diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terbunuhnya Utsman bin Affan, terjadinya fitnah besar antara dua kelompok orang beriman, dan lainnya. Kedua, kejadiannya sudah muncul, tetapi belum selesai, bahkan semakin bertambah. Seperti tersia-siakannya amanah, terangkatnya ilmu, merebaknya perzinahan, dan pembunuhan serta lainnya. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tanda kiamat yang pertama adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah Nabi akhir zaman, dan beliau telah diutus sementara, tidak ada lagi Nabi di antara beliau, dan hari kiamat. Sebelum kiamat terjadi, seluruh makhluk akan mendengar tiupan terompet sangkakala dari malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seketika semua manusia di bumi ini pada saat itu akan mati saat mendengar tiupan sangkakala malaikat Israfil tersebut. Lalu, siapakah orang pertama kali yang akan mendengarkan suara trompet sangkakala malaikat Israfil itu, dan berapa kalikah tiupan sangkakala itu akan diperdengarkan? Mau tahu penjelasannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, mengenai siapakah orang yang pertama kali akan mendengarkan suara trompet sangkakala itu, sudah pernah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sangkakala ditiup, semua orang yang mendengarnya terkulai dalam keadaan mati. Orang pertama yang mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolam air untuk ternak untanya. Seketika ia mati, matilah pula semua manusia. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan seperti kabut, atau hujan deras. Hujan itulah yang menghidupkan semua tubuh manusia. Lalu, sangkakala ditiupkan sekali lagi, serta-merta seluruh manusia bangkit berdiri dalam keadaan menunggu. Lalu terdengarlah suara, "Wahai manusia, kemarilah kalian menghadap Rob atau Tuhan kalian. Kumpulkanlah mereka semua di tempat pemberhentian, untuk memberikan pertanggungjawaban." Hadis riwayat Muslim. Lalu, berapa kalikah sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil? Ulama berbeda pendapat mengenai berapa kali sangkakala itu ditiupkan. Ada yang berpendapat 2 kali, dan ada pula yang berpendapat 3 kali. Namun, jika merujuk ke dalam pendapat Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, sangkakala ditiupkan sebanyak 3 kali. Tiupan pertama adalah tiupan untuk mengagetkan atau menakuti. Tiupan yang kedua adalah tiupan untuk mematikan. Sedangkan tiupan yang ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan makhluk dari kubur. Tiupan yang pertama ini sangatlah panjang, dan menyebabkan kegoncangan, serta kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan ini akan mengguncang bumi seguncang-guncangnya, mendatarkan gunung dengan bumi sebelum melumatnya, meletuskan gunung-gunung, sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu, dan mengeluarkan api yang menyala-nyala.
Langit akan pecah secara luar biasa, dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertabrakan, bersatulah matahari dengan bulan, dan hilanglah cahaya benda tersebut. Setelah itu, keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya, yaitu, hanya berupa kabut, dan gas atau asap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal, sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi, azab Allah itu sangat keras." Quran Surat Al-Hajj, ayat 1-2. Pada tiupan kedua ini, matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dan 4 malaikat pembawa arsy. Malaikat pembawa arsy adalah berjumlah 4 malaikat. Maka, apabila telah berdiri hari kiamat, bergabunglah mereka kepada 4 malaikat yang lain. Kemudian, Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat pembawa arsy yang 4. Maka, tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian, Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka, sekarang matilah kamu." Dengan demikian, matilah malaikat maut, dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa yang hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Pada tiupan ketiga, yaitu tiupan kebangkitan, makhluk yang pertama dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israfil sang peniup sangkakala. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Malaikat Israfil pun meniupnya, dan terbanglah semua roh ke jasadnya masing-masing. Arwah kaum mukminin akan terbang dengan memancarkan nur atau cahaya, sedangkan arwah kaum kafir akan menimbulkan kegelapan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Demi kebesaran dan keperkasaanku, semua roh harus benar-benar kembali kepada jasadnya, yang dulunya ia huni di dunia." Dengan demikian, bersemayamlah setiap roh di jasadnya, dan setiapnya akan bangun dari kuburnya masing-masing, dan berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah hari yang sulit." Sedangkan orang-orang mukmin berkata, "Segala puji bagi Allah, yang telah menghilangkan kesedihannya di kami." Setelah mereka dibangkitkan kembali, kemudian para makhluk akan digiring di padang mahsyar menghadap Tuhannya. Sahabat sang pencinta ulama channel, demikianlah penjelasan mengenai berapa kalikah terompet sangkakala itu ditiupkan, dan siapa orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Semoga, dengan adanya video ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.